Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Mamarullah. Saya berasal dari kelas T1C Prodi Teknologi Informasi dari Universitas Brawijaya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan game menebak angka menggunakan bahasa C++ dengan software Visual Studio Code. Tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu kita sudah menginstal MinGW atau compiler dari C++ ini. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka dulu Visual Studio Code-nya, dan ini adalah tampilan utamanya. Jadi tampilan utamanya, jadi sebelum mulai itu kita harus membuat sebuah file baru terlebih dahulu, itu dengan menggunakan Ctrl N. Nah, ketika kita mengetik Ctrl N, maka tampilan akan berubah seperti ini. Nih. Langsung saja kita pilih C++ dan kita save. Ini terserah kalian mau save di mana. Kalau saya sih bisa di dokumen, di langsung aja kita tulis Oke. Dia kalau sudah di save itu tampilannya akan sesuai dengan nama foldernya atau nama filenya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai pembuatan softwarenya. Yang pertama itu adalah seperti biasa kita menggunakan include. Include itu digunakan untuk memasukkan sebuah file lain ke dalam file codingan kita. Jadi nggak perlu kita copy satu-satu file lah. Jadi langsung aja kita tulis atau kita ketik sini include, sini include. Nah, include ini tuh sebenarnya untuk masukkan file tadi. Nah, di sini kita pakai iostream terlebih dahulu. iostream. Nah, fungsi iostream ini apa sih? Fungsi iostream ini adalah input output stream. Nah, stream itu ada sebuah file di dalam komputer kita atau compiler kita yang digunakan untuk menginput atau mengoutput dari C++ ini. Nah, kalau kita nggak pakai iostream ini, kalau kita nggak pakai ini, nanti itu ada beberapa fungsi yang nggak bakal bisa kita jalani. Jadi di sini kita langsung kita kasih komen aja untuk deklarasi input atau tulisnya deklarasi chain atau oke. Nah, chain. Nah, yang kedua adalah menggunakan include std liba h. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengacak angka yang akan digunakan dalam game nanti. Kalau angkanya nggak diacak itu kan nanti kita bakal ribet ya. Jadi ini berfungsi untuk deklarasi random atau mengacak angka. Nah, yang satu lagi ini optional ya. Kalian bisa pakai atau bisa nggak juga. Include time H. Nah, fungsi time H ini adalah untuk menentukan sebuah maksimum atau minimum dari bilangan yang digunakan. Biasanya sih bilang untuk waktu ya. Misalnya kayak ini tuh game udah berjalan berapa lama gitu. Deklarasi waktu. Nah, ini udah nih, kita udah semua pakai include semuanya. Masuk ke codingannya. Codingannya itu yang pertama kita pakai using and space and space std. Ini jangan lupa titik koma. Biasanya programmer awam atau yang awal atau junior itu kadang suka sering salah di penggunaan titik komanya. Jadi jangan lupa pakai titik koma. Dan selanjutnya itu adalah kita deklarasiin dulu fungsi atau variabel dari yang akan kita gunakan nanti. Jadi pakai integer, main, dan lupa kurung, buka kurung lagi. Di sini, nah di sini tipe datanya apa? Di sini kita pertama pakai integer dulu ya. Integer, nah, angka ini adalah variabel yang akan kita panggil nanti. Di sini ada angka, ada random. Random ini fungsinya untuk mengacak angka yang akan kita panggil lagi. Dan di sini kita pakai variabel b sama dengan 0. Nah, fungsi b ini nanti bakal uh, untuk atau menghitung berapa kali sih kita berhasil nebak angka gitu sampai yang benar gitu. Dan yang kedua itu adalah char, itu adalah lagi.
atau lagi. Nah, kenapa kita pakai char lagi itu? Jadi fungsinya adalah ketika kita ingin main lagi, kita tinggal panggil si variabel lagi ini. Nah, lagi ini kan karakter ya, jadi maka di sini di depannya itu tulisannya char. Tuh, sini ditarik deklarasi variabel data beragasi formal. Nah, kita tuh kan tadi kita pakai using namespace std. Nah, ini fungsinya apa sih? Jadi gini, std ini merupakan gimana ya bilang ya fungsi. Jadi kalau kita misalkan nih, kalau misalnya kita pakai kalau kita nggak pakai namespace std ini tuh, kalau kita mau ngetik atau menggunakan fungsi dari misalnya itu kita pakai std titik dua, nah itu baru kayak gini. Kalau tidak salah penulisannya. Gitu. Jadi, makanya kita di sini menggunakan std-nya itu supaya kita nggak usah ngetik kayak gini lagi. Jadi langsung aja kita bla 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 apa gitu. Nah, langsung lanjut. Yang kedua yaitu adalah langsung aja kita code ya. Kita pakai code dulu. Code itu fungsinya adalah code itu singkatan dari console out. Jadi berfungsi untuk kalau misalkan di bahasa pemrograman lain itu kan pakai print out ya. Kalau di C++ kita pakai console out. Itu adalah masukkan angka antara 1 sampai 10. Kita nggak usah banyak-banyak, kita 1 sampai 10 dulu. Nah, kita di sini pakai backslash n. Fungsi backslash n ini apa? Fungsi backslash n ini adalah supaya bikin barisan baru atau baris baru atau row baru. Jadi nggak nyambung ke samping. Dia tuh nggak bakal nyambung ke sini, tapi dia bakal nyambung ke bawahnya gini. Tuh, kita pakai backslash n. Yang kedua itu adalah kita pakai code lagi. Kita tambahin simbol atau gaya ya, guys. Kita pakai ini, tanda ini. Backslash. Jangan lupa titik koma ya guys. Backslash n. Nah ini kan udah nih kayak gini. Terus langkah selanjutnya apa? Kita kasih komen dulu untuk menampilkan. Nah, nah, selanjutnya kita bakal pakai yang namanya perulangan atau do atau while gitu. Biasanya orang pakai for juga bisa, tapi kita di sini bakal pakai do dan juga while. Tuh, yang pertama kita tulis do dulu. Nah, di sini kalau kalian install ekstensi C++ itu kalian tinggal ngetik aja langsung keluar semua. Tapi kita karena kita di sini lagi belajar, kita manual aja. Do, jangan lupa titik koma, titik koma kurung perawal. Sini kita console out lagi, kita tampilin lagi code itu adalah masukkan eh, angka antara 1 sampai 10 backslash n. Jangan lupa apa teman-teman titik koma. Sama fungsinya itu adalah untuk menampilkan. Yang kedua itu adalah sren. Nah, sren ini adalah fungsi dari si std stdlibh ini, stdlibh ini. Nah, itu fungsi sren. Nah, fungsi sren ini adalah untuk ngerandom jumlah angka yang bakal kita gunakan. Jadi kita pakai null, null itu artinya kosong, jangan lupa spasi, jangan lupa apa? Titik koma. Nah, eh, eh, di sini tuh fungsi pertama ya guys, itu adalah untuk membuat angka. Nah, itu membuat angka random yang akan kita gunakan sebagai antara 1 sampai 10. Nah, yang kedua itu adalah kita deklarasi nih variabel yang udah dibuat. Jadi tadi kan kita di sini bikin variabel random. Nah, kita di sini kita panggil random sama dengan ren, terus kita kasih kurung persen 10 plus 1 titik com. Nah, di sini baru nih deklarasi variabel dan juga fungsinya gitu guys.
Nah, fungsinya itu adalah apa? Mengacak, mengacak angka 1 sampai dengan 10. Tuh, jadi kalau misalnya nggak diacak gimana? Ya, angkanya bakal gitu-gitu aja gitu, nggak bakal diacak. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan do yang kedua. Bisa enak ini kan, do. Nah, do jangan lupa kurung buka. Nah, kita do yang kedua itu apa? Tadi kan kita di sini tulis atau mengetik variabel b ya. Nah, jadi di sini kita langsung kita deklarasiin b plus plus kurung titik. Nah, fungsi b plus plus ini adalah untuk menghitung berapa kali kita menebak angka yang benar gitu. Misalnya kayak kita nebak 3 kali benar, nanti di bawahnya atau di outputnya akan tertulis Anda berhasil menebak 3 kali gitu. Oke, langsung aja lanjut kita code masukkan angka. Kalau code itu kan ini untuk menampilkan. Oh, jangan lupa titik koma. Yang kedua itu adalah cin. Nah, cin ini merupakan fungsi dari atau singkatan dari konsol input. Jadi user atau kita itu bisa menginput di bagian nanti, di bagian terminal ataupun di bagian command prompt-nya gitu. Kita pakai cin angka. Nah, angka ini dari mana, guys? Nah, angka ini adalah variabel yang sudah kita deklarasikan di atas tadi nih, integer. Nah, ini angka kita panggil jadinya ke cin ini. Kita beri angka dan titik koma. Dah, ini aja. Terus yang kedua adalah kita bikin code lah. Code, maaf. Dan selanjutnya adalah kita bikin if. Nah, if ini adalah percabangan, guys. Biasanya pakai if doang bisa, if else bisa, atau pakai else if juga bisa. Jadi kita di sini bakal pakai if dan juga else if dan juga else ya, guys. Pertama kita if dulu. Nah, kenapa kita pakai percabangan? Oke, sekarang gini, kalau kita misalkan nebak 1 kali angka itu salah, apa yang terjadi? Kalau nggak kita buat fungsinya ya error gitu. Makanya kita di sini pakai percabangan. If angka lebih kecil dari random, nah cara bacanya gini, jika angka yang kita tebak ini lebih kecil atau kurang dari si random, random ini yang tadi ya kita deklarasi juga dan ini fungsinya random. Nah, apa yang terjadi? Kita tanya lagi, code atau tampilannya itu adalah angka kurang besar. Nah, di sini kita kasih tulisan boleh kali masuk. Jangan lupa apa titik koma. Nah, untuk ini itu adalah kita di sini untuk input angka. Nah, input angka, ini adalah angka kurang besar. Kalau misalkan kita jawabnya lebih kecil. Nah, terus kalau udah kayak gini, apa lagi guys? Masih ada yang lebih besar. Nah, makanya kita di sini pakai else if. Else if ini adalah percabangan juga. Jadi langsung kita ketik else if uh, angka terus lebih besar daripada si random, ya. Itu adalah kita bikin lagi uh, code code angka kurang kecil kecil. Nah, kita pakai nah nah kalau angka kurang besar angka kurang kecil udah nih. Nah, selanjutnya apa? Itu adalah ketika angka benar. Maka kita di sini pakai else buka kurung berapa code go Anda benar. Nah, oke. Nah, ini guys. Oke, jangan lupa titik koma itu aja. Bisa kalau kalau ini errornya di situ soalnya. Nah, selanjutnya apa nih? Kita kan udah bikin fungsinya nih ya, fungsi inputan angkanya.
Nah, selanjutnya itu adalah fungsi atau ketika ketika kita menebak angkanya. Gitu. Di sini kita pakai while angka random y sama dengan terus ketika. Nah, nah ini tuh artinya apa? Nah, artinya itu adalah jika angka tidak sama dengan si random ini, kan di sini ada tanda sama dengan tidak sama dengan random, maka si user ini diminta untuk menginputkan nilai kembali atau angka kembali gitu. Jadi sehingga jika angka angka atau nilai sama dengan si sama user diminta menginputkan. Nah, kita guys satunya. Well, angka kembali. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, di sini ada lagi guys. Seperti sudah saya bilang sebelumnya adalah code yang kedua. Itulah jika atau nah ini kalau bersyarat Anda berhasil menebak sebanyak. Nah, ada kayak gini ya guys. Nah, ini kita tambahin lagi kayak gini. Jadi code itu bisa dideklarasiin kayak gini. Ini kan satu doang ya. Kalau misalnya tadi kita dari atas tuh satu doang kayak kayak gini nih, satu doang gitu kan. Dia bisa kayak gini. Kita kurung. Nah, si B, B ini adalah deklarasi dari si fungsi ini, fungsi yang ini, dan juga ini. Tuh, si B, kita kasih kita kali backslash, jangan lupa N. Jangan lupa apa? Sejuta titik koma. Jadi siap kita sedang ngoding, jangan lupa pakai titik koma. Yang kedua itu adalah apa? Yang kedua itu maaf ya, itu adalah code lagi. Itu adalah ketika main lagi. Jadi kalau misalnya kita udah selesai bermain, nah kita pengen main lagi atau enggak nih? Y atau T, itu kan? Backslash N, tuh, tutup kurung titik koma jangan lupa. Nah kalau misalkan itu kan kita ditanya nih ya guys, main lagi ya atau tidak gitu. Nah cara jawabnya gimana? Cara jawabnya kita harus input pakai sin, nih, sin lagi. Nah, nah, kalian kan bingung ya, lagi ini dari mana sih? Lagi itu adalah yang tadi sudah kita deklarasiin variabelnya di atas. Nah, sini char lagi. Nah, itu. Nah, terus kita di sini masih ada lanjutannya ya guys, masih belum selesai. Itu adalah while, kita masih pakai while di sini. While lagi. Jadi kayak misalkan ketika si lagi-nya itu benar, while kurung lagi eh, sama dengan kutip satu Y. Jadi ketika kita klik Y ini itu adalah mulai lagi permainannya gitu. Lagi jangan lupa dari koma. Nah, ini kita kasih komen jika Y maka jika Y, maka permainan lanjut. Turun nah gitu ya guys. Titik koma udah, semua udah. Terus selanjutnya apa? Sudah return. Jangan lupa terus return untuk pengembalian ya guys. Kalau nggak ada return error. Jadi guys, ini udah semua. Kita cek lagi. Dan biasakan kalau kita bisa ngoding itu kita cek lagi ya codingan kita apakah ada yang kurang atau enggak. Di sini sih nggak ada merah-merah ya guys, teman. Kita Ctrl S, kita save, kita telah save dan langsung aja kita klik tombol F6 untuk melakukan compiler dan ngerun. Dan kita coba cek. Dan nah, di sini ada notifnya compile sukses. Nah, di sini fungsinya tadi di sini nih. Nah, yang ini tuh adalah untuk yang ini, masukkan angka antara 1 sampai 10. Itu, yang ini. Ini, maaf yang ini. Nah, terus yang ini itu adalah yang ini, gitu ya. Nah,
Sin angkanya itu adalah yang ini. Kita masukin contoh, kita bisa masukin 5C. 5. Kita enter. Nah, angka kurang kecil, masukkan angka. Artinya, ketika yang ini muncul, fungsi yang berjalan itu adalah yang ini. Ya guys, angka kurang kecil, masukkan angka. Coba kita coba lagi. 2. Terus angka kurang besar, masukkan angka. Nah, angka kurang besar, masukkan angka. Nah, di sini adalah fungsi dari percabangan itu ya, bekerja. Jadi, ketika salah, dia akan lanjut lagi gitu. Angka kurang besar, ya. Angka kurang besar ya ini. Tadi yang pertama artinya yang ini ya guys, maaf salah. Jadi yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini. Coba kita cek, nah, 3 ya guys. Ya. Angka kurang besar lagi, ya fungsi yang pertama ini jalan, kita 4. Ini sih, ya, 4. Cek. Nah, Anda benar, Anda berhasil menebak sebanyak 4 kali. Coba kita hitung ya guys, 1, 2, 3, 4. Itu adalah 5, 2, 2, 3, dan 4. Dan di sini adalah sebanyak 4 kali gitu ya guys. Nah, di sini juga ada pertanyaan, main lagi iya atau tidak gitu kan. Coba klik Y ya. Nah, kita fungsinya Y tadi. Kita klik Y dan permainan juga akan diulang gitu ya guys. Jadi fungsi-fungsinya sudah jelas, tadi ada perubahan, percabangan, output, dan juga uh, ada 4 ya, artinya fungsinya ada perulangan, percabangan, input output, dan kalau kita uh, pakai ini juga ya, operator tanda plus plus ini sama dengan. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih atau ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu selanjutnya.